Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Ayo membaca. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Nih, kipas angin butuh listrik ya. Kipas angin listrik. Lampu kalau pas lagi hujan kan gelap, mendung gitu ya. Jadi kita harus menggunakan lampu. Jadi biar bisa melihat dengan jelas. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Nah, kalian telah membaca wacana di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, di sini tadi ada kita membutuhkan di atas tadi ya. Nah, sarana belajar. Nah, sarana belajar yang nyaman. Lalu, ruang kelas yang bersih. Halaman untuk bermain dan berolahraga. Kita juga membutuhkan energi listrik untuk keperluan belajar. Jadi itu ya jawabannya. Selanjutnya, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Yaitu tadi, sama seperti tadi ya, ruang kelas yang bersih ya, halaman untuk bermain dan berolahraga, energi listrik untuk keperluan belajar. Kalau ini kan dibutuhkan agar kalian belajar dengan nyaman. Kalau di sekolah ya sama aja, siswanya belajar dengan nyaman. Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Hemat energi atau ya penghematan listrik. Ya, jadi penghematan listrik. Terus juga menggunakan air secukupnya. Jadi matikan keran setelah digunakan. Lalu matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan kipas angin, jangan lupa, begitu ya. Untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Apa tadi? Menyalakan kipas angin, menyalakan lampu pada saat cuaca sedang mendung atau hujan. Lalu, nah misalnya ada gurunya yang bawa laptop ya, atau di sekolah kita, kalau di sekolah kita tuh sudah keren loh sekarang. Setiap kelas itu ada proyektornya. Jadi kalau gurunya menjelaskan lewat laptop bisa ditampilkan di layar ya, dengan menggunakan proyektor. Selain itu, banyak juga alat-alat peraga yang biasanya juga menggunakan listrik. Di sekolah kita, supaya tidak ada kejadian yang tidak mengenakan untuk siswa, setiap kelas dan setiap lorong itu diberi CCTV. Jadi ada banyak sekali CCTV di sekolah kita. Jadi CCTV itu juga membutuhkan listrik. Selain itu, sekolah kita juga ada WiFi atau WiFi ya. Nah, WiFi itu juga menggunakan listrik begitu. Jadi untuk mempermudah guru memberikan pembelajaran karena kita online. Nah, kalau gurunya ada di sekolah itu mudah memberikan pembelajaran karena menggunakan WiFi.
Kalau tidak menggunakan wifi maka kuotanya akan jebol ya nak ya, gitu. Jadi tidak semua guru itu bisa mendapatkan kuota belajar, hanya guru-guru yang sudah lama terdaftar itu yang dapat kuota belajar, sedangkan guru-guru baru itu tidak bisa mendapatkan kuota belajar karena belum masuk ke Dapodik begitu ya. Nah, kalau siswanya ya kalau nomornya itu kemarin Telkomsel sama Indosat itu bisa masuk, tapi selain itu katanya kuota belajar itu tidak bisa masuk karena kerjasamanya sama dua provider itu begitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Nah, dari itu tadi ya, dari contoh tadi misalnya waktu kita menyalakan kipas angin di sekolah ya, itu dari energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya menyalakan lampu ya, lampu itu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Proyektor, nah proyektor itu juga energi listrik menjadi energi cahaya ya, karena dia akan mengeluarkan sinar cahaya yang menampilkan gambar begitu. Kalau CCTV itu juga bisa gerak ya, dia juga ada ini kalau infrarednya, jadi bisa cahaya dan gerak CCTV. Beberapa CCTV ada yang bisa gerak ya, tapi kalau di sekolah itu CCTV-nya kayaknya yang diem aja di tempat, tidak bergerak, mengikuti objek atau mengikuti sesuatu yang bergerak begitu kan. Ada CCTV yang bisa mengikuti orang jalan tuh, diikuti sama dia, dia menoleh kayak gitu. Nah, ini kita ke materi berikutnya. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang atau X pada gambar yang tidak sesuai. Kira-kira nih lagi ngapain ya dia ya? Ini dia buang-buang air, senang sekali dia. Nah, berarti ini kita beri tanda silang, sedangkan si Udin ini mematikan keran, dia sudah selesai memakainya, jadi ini kita beri tanda centang. Nah, kita lihat ini mereka melakukan energi gerak ya, dari energi kimia makan bisa bersih-bersih jadi energi gerak. Nah, ini adalah perbuatan yang baik dan mereka kerjasama lagi nih. Wow, keren ya. Ini kita beri centang. Sedangkan ini kipas angin ini nyala, tapi di ruangan tidak ada siapa-siapa. Siapa yang di kipas anginin ya? Nggak ada. Berarti ini kita silang. Ada lagi tuh. Ada siswa yang tidak ada gurunya nih, di kelasnya kosong, dia coret-coret. Coret-coret ini pakai spidol. Lah, spidolnya nanti habis ini ya. Kalau spidolnya habis nggak bisa belajar. Kalau cuma buat coret-coret, ini sesuatu yang tidak berguna ya. Maksudnya ini tidak diperuntukkan untuk coret-coret, tetapi untuk gurunya memberikan pembelajaran. Jadi ini kita beri tanda silang. Kalau yang ini dia menyirami tanaman ya. Nah, ini ada fungsinya supaya tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Maka ini kita beri tanda centang. Nah, sekarang tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Nah, ingat, menggunakan energi itu harus tepat guna. Jadi misalnya mematikan televisi saat sudah selesai menonton, mematikan kipas angin saat tidak menggunakan lagi, atau pada saat cuaca hujan, atau mungkin pada saat udara terasa sejuk atau dingin ya kan. Kita menyalakan kipas angin kan pada saat kita merasa panas saja, jadi kalau misalnya dingin ya tidak perlu begitu ya. Nah, selanjutnya ini yang paling banyak ibu temukan ya, mencabut charge
charge ya, charge-nya handphone itu dicabut ya, supaya apa? Tidak ada listrik yang mengalir percuma begitu. Kan loh Bu, kok bisa? Padahal kan nggak di sambungin sama handphone. Tetap saja nak ya, itu akan mengalirkan listrik. Jadi tetap dicabut kalau sudah selesai ngecas handphonenya ya, atau mengisi baterai handphone. Pengisi baterai handphone harus dilepas setelah baterai penuh gitu. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Ayo berlatih. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Ibu mohon maaf ya, Ibu sedang pilek, tapi tetap harus bikin video supaya anak-anak Ibu paham. Oke? Ingat kalau jam ya atau waktu gini kita kurangi ya. Dari selesai dikurangi yang mulai. 6.15 kurang 5.45 bisa nggak? Oke, kita kurangi 45 di sini ya. Di sini 05.45. 5 kurang 5-nya sih bisa ya, tapi 1 kurang 4-nya nggak bisa Bu. Maka yang 6 ini ya kita pinjam 1 jam. Ingat 1 jam 60 menit. Jadi 60 ditambah 15 jadi 75 menit baru bisa kita kurangkan. Jadi di sini diubah ya. 05.75 0 dikurang 05.45 dikurangi 5 kurang 5 0, 7 kurang 4 3. Jadi 5 kurang 5 0. Jadi waktunya adalah 30 menit. Selanjutnya 6.45 dikurang 6.20. 5 kurang 0 5. 4 kurang 2 2. 6 kurang 6 0. Jadi 25 menit. Selanjutnya 17 pas ya. Ini 17 pas. Kalau jam 5 sore 17 dikurangi 15.30. Ingat karena ini 00 tapi dikurang 30, maka kita pinjam 1 jam di sini. Kita ubah jadi dikurang 1 jadi 16 ya. 16 yang di sini jadi 60 menit. Kenapa bisa begitu Bu? Karena 60 menit adalah 1 jam. Jadi 16.60 dikurang 15.30. 0 kurang 0 0. 6 kurang 3 3. 6 kurang 5 1. Berarti 1 jam lewat 30 menit. Selanjutnya mengerjakan PR. Nah, ini ada pukul 21 sampai dengan dari 19.30 sampai 21 kita kurangkan saja. 21 dikurang 19.30. Sama seperti tadi, karena 00 tidak bisa dikurang 30, maka 1 jam di sini ya kita ubah menjadi 60. Jadi ini 20.60. Kita kurangkan 19.30. 0 kurang 0 0. 6 kurang 3 3. 0 kurang 9 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 di sini jadi 10. 10 kurang 9 1. 1 ini jadi 1 ya. 1 kurang 1 0. Jadi 1 jam 30 menit. Istirahat malam. Oke. Istirahat malam pukul 21:30. Ini berarti kalau kita lihat itu seperti pukul ini ya, kalau malam itu jam 9.30 ya, atau pukul 9.30 malam ya. Nah, karena ini kita bisanya ngitungnya pakai ini aja biar mudah. Ini 21.30 kita jadikan tujukan ke 22 dulu ya. 21.30 ke 22 itu bedanya 30 menitnya. Jadi atau jam 10 malam itu bedanya 30 menit.
Nah, jadi baru kita hitung di jam itu ke pukul 5. Mari kita cari mana jam tadi ya. Ada nggak ya? Ada di atas banget nih, di pembelajaran 2 kayaknya ya. Ibu punya contoh jamnya di pembelajaran 2. Pembelajaran 2, pembelajaran 4. Oke. Nah, di sini. Nah, tadi kan pukul 9.30 ya. Pukul 9.30 malam ke pukul 5, tapi kita majukan 30 menit. Nanti kita tambahkan 30 menit ya di akhir ya. Jadi pukul 10 ini. Nah, sekarang kita hitung pukul 10 malam sampai pukul 5 itu ada berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jam. Tadi kita sudah nambahkan 30 menit. Berarti lamanya tidur tadi adalah 7 jam 30 menit. Gitu ya. Nah, Ibu kembali lagi karena kita cari gambar jam tadi agak lama. Nah, jadi lamanya si kegiatan tidur tadi adalah 7 jam 30 menit. Pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Nah, yang mana yang paling lama adalah istirahat malam. Kegiatan manakah yang paling singkat? Yang 25 menit tadi yang mana? Nah, perjalanan ke sekolah ini 25 menit. Karena yang ini 30, ini juga 30, yang ini 1 jam 30 menit. Maaf, yang ini 1 jam 30 menit, ini juga 1 jam 30 menit, ini 30 menit, ini 25 menit, ini 7 jam 30 menit. Nah, yang paling singkat adalah perjalanan ke sekolah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.